Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Herda Jayani dengan NIM 642219. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembahasan saya, analisis saya tentang tugas video di YouTube manajemen keuangan. Selanjutnya, pada video itu memuat bahwa membahas tentang perjalanan dan tantangan yang dihadapin oleh merek sepatu Bata sejak tahun 1930-an. Nah, Bata ini telah menjadi merek legendaris nih yang dikenal oleh berbagai generasi, namun dengan munculnya kompetitif dari merek internasional dan lokal yang lebih inovatif gitu ya. Jadi membuat Bata ini jadi kesulitan gitu. Nah, kegagalan Bata untuk beradaptasi secara efektif menyebabkan penurunan performa perusahaannya. Nah, ya, meski upaya kolaborasi dengan merek terkenal sudah dilakukan dan inovatif dalam produknya tetap dilakukan, transformasi yang mendalam dan mendasar juga diperlukan nih bagi Bata dan merek-merek terkenal lainnya untuk bertahan dan berkembang di era bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis ini. Seperti itu. Lanjut. Nah, kita lanjut pada bagian isi atau pembahasannya. Nah, pada bagian pembahasannya ini memuat bahwa ternyata di Indonesia tuh banyak loh merek lokal baru seperti Kompas, Prabu, dan Ventura yang muncul dan bersaing ketat nih dengan Bata. Nah, berkat adopsi cepat terhadap entrepreneurship dan teknologi internet, mereka tuh berhasil gitu untuk menarik perhatian konsumen yang lebih sadar pada desain dan kenyamanannya gitu. Sementara itu Bata ini mengalami berbagai masalah seperti manajemennya dan ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan gitu perilaku konsumennya ya. Meski Bata yang kita tahu di video itu sering kolaborasi gitu oleh influencer ataupun komunitas yang memainkan peran penting nih. Nah, tapi meski begitu ya perusahaannya ya harus mampu gitu beradaptasi dengan perubahan ini dan mungkin perlu melakukan transformasi juga nih mendasar dalam modal bisnis mereka. Contohnya nih seperti Nokia, Crocs gitu kan, Eiger, itu kan menunjukkan bahwa merek-merek yang lama tuh dapat kembali berjaya gitu dengan apa? Karena tuh mereka tuh mampu gitu untuk berinovasi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar yang baru juga gitu. Jadi dia nggak nge-stuck di situ aja. Lanjut, nah fenomena yang dialami Bata ini bukan hanya masalah branding dan marketing aja nih, tetapi juga masalah fundamental yang dihadapi oleh banyak merek terkenal lainnya. Nah, transformasi ini juga perlu transformasi ini yang diperlukan bukan hanya di permukaannya aja, tetapi juga menyangkut fondasi bisnisnya. Nah, proses produksi dan ekosistemnya di tengah persaingan yang semakin dinamis dan kompetitif yang semakin banyak gitu. Selanjutnya, nah di tengah persaingan yang semakin dinamis ini dan kompetitif ini, maka perusahaan tuh harus fleksibel dan adaptif dan serta inovatif nih untuk tetap relevan terhadap pasar yang sedang dia terjuni gitu ya. Terus algoritma media sosial key opinion leadernya juga dan influencer itu menjadi faktor kunci nih dalam dunia branding saat ini. Karena jadi kita harusnya Bata tuh lebih membranding bahwa oh dia nih produk yang mempunyai nilai jual yang lebih tinggi, misalkan karena dia terbuat dengan model seperti ini atau dia terbuat dari bahan apa, seperti itu.
Nah, kompetitif yang semakin banyak ini, jadi maka dapat dilakukan banyaknya perubahan gitu cara produksinya, dan dinamika yang menetapkan harga menjadi tantangan besar nih bagi merek-merek lama. Nah, perusahaan juga harus bertransformasi secara penyeluruh, tidak hanya dari segi branding aja, branding dan marketing, tapi juga dari struktur bisnisnya dan cara beroperasinya seperti itu. Nah, lanjut, transformasi ini mencakup perubahan dalam model bisnis nih, proses produksi dan ekosistemnya, dan kompetensinya. Internal mereka harus lebih tangkas gitu dan adaptif dan inovatif untuk bertahan dan berkembang di pasar yang semakin kompetitif. Dalam menghadapi era baru ini, nah perusahaan ini nggak hanya perlu beradaptasi dengan perubahan terhadap teknologi dan tren aja, tapi juga harus memahami dan mengelola algoritma yang gitu ya, terhadap perubahan teknologi, algoritma yang menggerakkan dunia digitalnya gitu. Nah, merek-merek yang mampu melakukan transformasi ini yang menyeluruh dan inovatif bisa memiliki peluang yang lebih besar untuk kembali berjaya dan tetap relevan di pasar-pasar yang sedang dia tuju gitu. Nah, kita lanjut kesimpulan dari video ini. Jadi membahas bahwa popularitas sepatu bata ini di Indonesia walaupun dia pernah menjadi merek terkenal sejak tahun 1930, tapi faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan ini termasuk ketidakmampuan perusahaan untuk beradaptasi, terus persaingan yang ketat dan merek-merek yang lokal baru yang lebih inovatif dalam desain dan strategi pemasaran. Terus juga Bata ini mengalami masalah manajemen dan operasionalnya nih. Bata juga mengalami masalah manajemen operasionalnya itu yang mendasar, seperti beban biaya produksi yang tinggi di era kita saat ini. Branding yang dinamis dan fleksibel itu sangat penting bagi perusahaan. Nah, perusahaan yang bertransformasi ini secara menyeluruh ini bisa kemungkinan sukses dan di masa yang akan datang kalau dia bisa berinovasi dan terus meningkatkan branding dan inovatif secara keseluruhan gitu. Nah, kita bahas kekurangan dan kelebihannya. Nah, kekurangan dari video ini ya, meski penjelasannya mungkin padat dan jelas gitu, tapi ada sasaran umum nih tentang inovatif dan adaptif di video ini yang mungkin bisa lebih fokus ya pada langkah-langkah yang konkret yang bisa diambil oleh perusahaan data dalam menanggapi masalah ini gitu. Di samping itu ada kelebihan dari video ini, yaitu menyediakan analisis mendalam nih mengenai tantangan yang dihadapi oleh Bata, termasuk masalah internal seperti manajemen yang tidak adaptif dan beban biaya produksi yang tinggi, yang bisa menjadi pacuan nih bahwa produk lokal Bata ini mempunyai masalah seperti ini. Jadi ketika kita mau membuat suatu perusahaan atau suatu brand, kita bisa mengambil masalah ini gitu agar gak terjadi juga di brand kita gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.